Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rosi Aprilia dengan nomor induk mahasiswa 200404501029. Saya mahasiswa program pendidikan bimbingan dan konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang karakteristik dari generasi Z dan generasi Alpha. Tapi sebelum membahas tentang karakteristik generasi tersebut, pertanyaannya adalah, apa sih itu generasi? Generasi adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan tahun lahir, umur, lokasi, dan juga pengalaman historis atau kejadian-kejadian dalam individu tersebut yang sama, yang memiliki pengaruh signifikan dalam fase pertumbuhan mereka. Nah, setidaknya ada beberapa generasi yang pernah ada, yaitu yang pertama adalah generasi baby boomer, yaitu di mana mereka yang lahir pada tahun 1946 hingga 1960. Kemudian ada generasi X, yaitu mereka yang lahir pada tahun 1961 hingga 1980. Nah, selanjutnya ada generasi Y, yaitu mereka yang lahir pada tahun 1981 hingga 1994. Nah, kemudian ada generasi Z, yaitu generasi yang lahir pada tahun 1995 hingga 2010. Kemudian ada generasi Alpha, yaitu generasi yang lahir pada tahun 2011 hingga sekarang ini. Nah, berikut saya akan tampilkan visualisasi yang teman-teman bisa lihat terkait dengan era generasi yang pernah ada dan masih ada hingga saat ini. Oke, mungkin teman-teman sudah melihat visualisasi tersebut. Nah, setelah melihatnya, kira-kira teman-teman termasuk dalam generasi yang mana sih? Oke, lebih lanjut dari beberapa generasi tersebut, saya akan membahas tentang karakteristik dari generasi Z dan generasi Alpha. Di mana pertama saya akan membahas tentang generasi Z, di mana generasi Z adalah mereka yang lahir pada kurun waktu 1995 hingga 2010, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, orang tua generasi Z ini adalah mereka yang lahir dari generasi X dan generasi Y. Generasi X disebut sebagai generasi net atau generasi internet karena keaktifan mereka dalam penggunaan internet. Mereka, generasi Z adalah generasi yang lahir dan dibesarkan di era digital, sehingga mereka fasih dalam berteknologi. Mereka bisa mengakses informasi baik pribadi, pendidikan, atau lainnya dengan cepat dan mudah. Nah, terkait dengan perilaku generasi Z ini, perkembangan perilakunya dipengaruhi oleh gadget, sehingga mereka cenderung dalam berkomunikasi, verbalnya itu berkurang, dan juga mereka bersifat individualis, kemudian egosentris atau menjadikan dirinya hanya pusat. Mereka hanyalah pusatnya, segala sesuatu semua tentang dirinya. Mereka juga selalu ingin sesuatu serba cepat, instan, mudah, dan tidak sabaran, serta tidak menghargai adanya proses. Nah, generasi Z ini ternyata lebih multitasking, yaitu melakukan beberapa kegiatan dalam satu waktu. Contohnya, mereka bisa mendengarkan musik sambil membaca buku, atau membaca buku sambil berkomunikasi dengan orang yang ada di sampingnya atau orang yang ada di sekitarnya. Nah, selanjutnya dalam kehidupan sosialnya nih, generasi Z ini ternyata lebih aktif di dunia maya atau media sosial. Contohnya seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, dan masih banyak lagi media sosial yang mereka gunakan. Mereka begitu suka dengan kepopularitasan, makanya saat ini banyak orang-orang yang menjadi YouTuber, Instagram, selebgram, dan lain-lainnya. Nah, itu adalah beberapa karakteristik dari generasi Z. Selanjutnya kita melangkah pada karakteristik dari generasi Alpha. Nah, generasi Alpha adalah mereka yang lahir dalam kurun waktu 2011 hingga sekarang ini. Nah, dengan teknologi, generasi ini sangat dekat, bahkan melebihi dari generasi sebelumnya, yaitu generasi Z. Nah, dekat dalam artian adalah keseharian mereka selalu bersama teknologi, gadget misalnya, atau smartphone. Nah, bahkan nih, anak kecil saat ini tidak bisa lepas dengan gadget mereka. Nah, itulah generasi Alpha. Mereka sudah kesehariannya memang bersama dengan teknologi. Nah, generasi Alpha ini menurut Mike Cradle adalah generasi paling transformatif atau bisa dengan cepat melakukan penyesuaian. Nah, generasi Alpha disebut-sebut sebagai generasi paling pintar dibandingkan dengan generasi sebelumnya loh. Selain hidup mereka sudah di era yang serba canggih, orang tua dari generasi Alpha ini sudah melek terhadap teknologi juga, serta orang tua mereka melek terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.
dan orang tua mereka berusaha memberikan kebutuhan anak untuk yang terbaik ke depannya. Selain itu, mereka juga dikenal sebagai generasi yang memiliki kepribadian kurang penyabar karena mereka sudah terbiasa dari kecil hidup dalam kecanggihan teknologi yang serba cepat. Perilaku bermain generasi ini pun juga berbeda dari generasi sebelumnya. Jika generasi sebelumnya mungkin masih mengenal permainan tradisional seperti contohnya congkak, lompat karet, kemudian atau bermain kelereng, tetapi generasi alfa ini lebih cenderung bermain dengan hal-hal yang canggih. Bahkan menurut ahli strategi pemasaran, Christine Carter, generasi alfa ini menghabiskan 18 juta dolar per tahun untuk mengonsumsi mainan, pakaian, dan perangkat teknologi baru. Mereka juga jauh dari buku dan majalah karena semua hal dapat diakses melalui smartphone. Mereka cenderung memilih e-book sebagai pengganti majalah dan buku. Dan kemudian generasi alfa ini yang sedari kecil sudah paham dengan teknologi dan keseharian mereka sudah aktif terhadap teknologi, tidak menutup kemungkinan mereka di masa depan akan menciptakan teknologinya sendiri, dan itu adalah suatu kemajuan bagi suatu bangsa yang memiliki generasi tersebut. Tentunya semua bangsa memiliki hal tersebut. Itulah generasi-generasi yang ada dan kriteria dari generasi Z dan generasi Alpha. Sebelum video ini saya tutup, ada sebuah kata-kata yang perlu kita pikirkan bersama, yaitu setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Dengan begitu saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.